Inspirasi bersama Joko Sasongko. Kita kasih tepuk tangan dulu, Mas. Oke teman-teman sahabat Golfoto, pada kesempatan ini kita udah kedatangan tamu yang sangat spesial, seorang pesepak bola nasional yang pasti teman-teman juga udah tahu, yaitu Mas Joko Sasongko, yang hari ini matur nuwun Mas. Siap. Sudah menyempatkan waktunya hadir. Siap. Sama-sama. Kemarin kan sebelumnya ada pemain dari Boyolali juga, Mas Daru. Nah kalau Mas Daru di atasnya dengan lebih senior atau seangkatan atau? Seangkatan Mas. Oh seangkatan ya. Tapi belum pernah main satu tim ya Mas ya? Belum pernah Mas. Belum pernah ya. Kalau di fan football atau tarkam gitu? Sering Mas. Oh, sering main malah. Kan deket tuh Mas. Iya. Kampungnya deket. Oke teman-teman sahabat Golfoto, pada kesempatan ini kita mau cerita banyak hal tentang perjalanannya Mas Joko Sasongko yang udah malang melintang di berbagai tim Liga Indonesia. Ya pastinya di sini akan sangat menarik banget, seperti banyak narasumber sebelumnya juga. Jadi teman-teman bisa saksikan video ini sampai selesai. Oke Mas Joko, Siap. mungkin di Solo Raya ya, bahkan di Indonesia juga banyak yang sudah sangat familiar dengan jenengan. Ya, sudah banyak dikenal banget, ikonik banget ya. Nah, main bola Mas, awal mengawali itu dulu di tim mana ya Mas? Kalau ikut timnya pertama kali yang amatir itu malah 2008-2009 Mas, PSI Sragen awalnya divisi 1 Mas. Jawa 2008-2009 itu divisi 1 karena masih sekolah dulu Mas, jadi ikutnya Sragen. Terus saya lulus 2008 kan, lulus SMA 2008, selesai dari Sragen itu satu musim tuh merantau ya. Di mana Mas? Persijatim. Oh Persijatim. Tahun-tahun sebelum pindah ke Solo berarti itu ya? Persijatim masih di sana? Iya, masih di sana Mas. Masih di Jakarta Timur. Kalau Persijatim berarti udah masuk levelnya udah sama Mas, divisi 1. Oh masih sama sih. Karena pikiran saya kan kalau cuma di sini-sini aja mungkin pantauannya kan kurang Mas. Makanya akhirnya merantau di awal 2009-2010 itu masih Jatim satu musim. Akhirnya karena di situ kan sering ada lisensi kepelatihan itu Mas. Ada lisensi kepelatihan, terus waktu itu pas kompetisi masih jalan ada lisensi pelatih, biasanya pelatih menggunakan pemain untuk jadi peraga gitu kan Mas. Nah mungkin dari situ pelatih ada yang suka. Sebelum ke Pelita itu malah ke Rembang saya Mas. PSI utama, Edi Simon, coach Edi Simon yang bawa ke Rembang. Tapi karena surat keluarnya nggak ditebus Mas, kan harus ditebus. Karena keadaan waktu itu kan emang keluarga juga nggak istilahnya bisa dibilang kurang mampu kan. Akhirnya dari pihak keluarga juga nggak punya uang penebus, akhirnya yaudah balik lagi ke Persijatim, terus dipinjamkan ke Pelita 21. Dari situlah mungkin ada sedikit mulai naik Mas. Karirnya mulai Ya, dari 21 itu kan ikutnya cuma 8 besar saya Mas. Masuk di Pelita 21 tuh ikutnya pas 8 besar sampai final. Terus coach Fadi Ahmad kan mundur tuh Mas. Pas akhirnya Serjan Nurjaman naik, saya dibawa Mas. Jadi ada ya bisa dibilang keberuntungan juga lah. Kalau ikut masuk 8 besar tapi kok langsung tidak diajak naik ya. Oh berarti titik baliknya dari junior ke senior itu pas sama coach Janur tadi? Janur, yang ngajak itu pertama kali saya ke Pelita tuh Janur. Setelahnya ya dibalik saya seperti ini ya coach Jangan ada peran pelatih juga. Kalau sama pelatih Janur juga masih komunikasi sekarang Mas? Masih Mas. Masih ya. Kalau sekarang terus Janur kalau nggak salah di ini ya Mas ya? Singapura kemarin. Cuma udah enggak lagi. Udah. Bener. Kalau di Indonesia sekarang tim banyak pelatih yang senior. Pelatih
yang lokal bisa dihitung pakai jari. Dua sekarang mas. Tinggal dua. Tinggal dua. Ya nggak tahu mungkin dengan apa ya kultur sepak bola sekarang ya mas ya. Iya mas. Nah kalau di Pelita dulu kan aku sering lihat Mas Joko Sasongko waktu masih kecil lah. Iya. Masih SD atau SMP gitu ya. Iya 2010 2011 mas. Iya. Dulu kan Liga Super Indonesia ya. Iya. Itu disiarin di Antv dulu Mas. Antv. Joko Sasongko. Nah posisinya Mas Joko ini di gelandang ya Mas ya. Gelandang sayap. Mungkin karena yang bisa melihat kan pelatih mas, maksudnya pemain bisa posisi apa kan biasanya pelatih lebih paham lebih tahu. Nah saat itu mungkin pas di Pelita Jaya di sisi lapangan ya, di sisi kiri ya. Sisi kiri. Jadi lebih apa ya? Ya istilahnya ngosak-ngasik pertahanan tim lawan lah mas. Nah dulu mungkin belum banyak yang tahu juga mas di Pelita itu. Maksudnya gini, belum banyak yang tahu kalau Joko Sasongko itu asli Boyolali mas. Nah, ternyata oh ya dari kota susu ya mas. Ya, asli Boyolali mas. Asli Boyolali ya. Nah kalau dari Pelita itu bisa dikatakan apa ya mas ya? Titik yang benar-benar mengantarkan Joko Sasongko dikenal banget ya mas? Atau sebenarnya awal musim di Pelita waktu di senior itu malah jarang main ya mas. Oh iya. Awal musim naik itu malah jarang main, kan main cuma bisa dihitung lah. Mulai naik lagi saya itu mas masuknya pelatih asing mas. Oh iya. 2011 2012 musim kedua. Dari situ masuk pelatih asing karena emang saya bukan membeda-bedakan pelatih asing sama lokal, cuma emang pelatih asing dia lebih disiplinnya lebih luar biasa mas. Kalau pelatih asing dia nggak lihat nama besar, nggak mandang nama besar. Kalau di sesi latihan siapa yang menunjukkan ya dia yang main. Nah, mungkin dari situlah saya dapat kepercayaan mas. Jadi 2010 ke 2011 2012 tuh main-main dari pelatih asing itu kepanggil timnas mas. Kepanggil timnas U23. U23. Oh iya. Tuan rumah. Kalau nggak salah mainnya di sini ya? Senayan. Di Senayan ya. Aku pernah lihat juga kayaknya pernah main di mana ya mas? Kalau itu yang 2013 mas. Oh, beda lagi ya? Beda, ya SEA Games, tapi yang 2013 itu uji coba. Ya? Oh iya. Nah ada momen apa ya yang mungkin diingat terus sampai sekarang mas waktu membela tim nasional Indonesia mas? Ya kalau momennya ya itu pas di Solo itu. Pas di Solo itu ya? Pas 2013 kan itu tahapnya masih seleksi mas. Iya. Tahap masih seleksi, uji coba. Dan pas di Solo kan selain deket lah dari Boyolali kan, pas keluarga juga nonton semua bisa cetak gol itu. Oh iya. Di YouTube ada golnya mungkin ya mas? Ada. Mungkin nanti bisa dicek teman-teman yang pengen lihat golnya Mas Joko Sasongko waktu membela Merah Putih. Nah kalau pengalaman waktu SEA Games di Senayan sendiri gimana itu dulu mas? Sebenarnya kalau SEA Games yang 2011 itu mas malah saya nggak masuk daftar yang itu mas. Sebenarnya masuk timnas, cuma saya nggak masuk yang 20 di daftar. Oh, iya. Jadi karena pemain ada 27 waktu itu mas. Jadi saya masuk 7 yang nggak masuk karena biasanya dulu kan peraturannya kalau dari 20 yang di daftar itu nanti ada yang cedera kan bisa diganti. Oh gitu ya. Berarti belum ada kesempatan turun waktu itu ya? Belum. Cuma uji coba aja. Tapi di zamannya Mas Joko Sasongko tentu untuk nembus timnas juga nggak mudah ya mas ya? Waduh, seleksi lama mas. Seleksinya lama. Karena kita tuan rumah mungkin persiapan kan lama mas. Itu persiapan hampir 6 bulan 7 bulan mas. Karena kita tuan rumah itu dari wajib militer semua mas. Saya dari awal mas. Iya. Dari awal. Mirip kayak TC gitu berarti ya? Mas. Kan bertahap. Nah kalau selama meniti karir di Indonesia mas, kan timnya banyak banget ya mas. Ini baru tim-tim awal aja ya mas ya. Iya. Terus setelah dari Pelita dulu, kalau di Pelita ada kenangan apa mas yang memorial banget mungkin? Kalau justru kalau di Pelita malah waktu di U21 mas, karena ya walaupun nggak juara, saya merasa ya istilahnya
bagus gitu mas. Saya merasa saya penampilannya baik. Penampilan bagus lah di U21 Di U21 mungkin. U21. Kalau di U21 mungkin banyak yang nggak tahu ya mas, karena nggak tampil di televisi ya. Nah aku ingat momen waktu Mas Joko Sasongko itu dulu duet sama penyerangnya timnas Malaysia. Safi Sali. Itu kalau nggak salah Safi Sali itu didatangkan ke Pelita Jaya setelah mengantarkan ya, betul. Malaysia juara. Iya. Ada kesan apa mas sama penyerang dari Safi Sali? Wah dia baik mas, bisa dibilang dia baik. Yang saya suka dari dia tipikal pemain yang bekerja keras mas. Ngotot gitu mas, bener. Saya selama bermain sama dia itu pemain yang ngotot, terus bekerja keras. Kan waktu itu kayaknya dia main termahal ya mas. Iya benar. Pertama kali sini. Termahal ya. Jadi aku juga pernah dengar wawancaranya mas. Safi Sali itu pernah dikatakan main ke Pelita karena uang gitu, karena paling mahal gajinya gitu. Terus pemainnya membantah Safi Sali sendiri kan. Saya main ke sini ya karena pengen prestasi gitu ya, pengen ngangkat tim gitu ya. Jadi waktu di Pelita itu prestasinya di urutan berapa dulu mas waktu di Liga Super? Papan tengah mas. Papan tengah ya. Karena kalau Pelita dulu itu kalau tim sekarang yang hampir mirip Pelita itu Persija mas. Oh gitu ya mas. Karena dulu Pelita kan akademi ya. Sering setiap tahun tuh ada dari akademi yang naik mas. Dari yang junior naik itu pasti ada. Waktu zaman saya aja 8 orang mas. Oh iya. 8 orang yang naik. Di Pelita. Terus setelah Pelita kalau nggak salah lanjut karir di Arema Malang atau apa? Arema Kronos ya waktu itu ya. Oh iya. Nah, mungkin di Arema juga ada kisah menarik selama membela tim Singoedan itu mas. Bisa diceritain mungkin? Wah itu saya merasakan tekanan main bola, tekanan yang luar biasa tuh di Arema mas. Oh iya, gimana itu mas? Ya mungkin karena emang tekanan dari supporter mas, karena mungkin supporter juga maunya yang terbaik, maunya yang menang, cuma kita belum maksimal gitu. Kita biasanya kayak ya sebenarnya bukan teror sih mas, itu kayak penyemangat kita. Supporter ke-12, pemain ke-12 ya. Memang Aremania terkenal fanatismenya tinggi ya mas. Luar biasa. Kalau di Jawa Timur mungkin ada Aremania, ada bonek. Ya. Di Arema berapa musim waktu itu? Satu musim aja. Satu musim. Tapi tetap jadi pilihan utama pelatih di situ ya mas. Dulu awal musim cuma 4 kali main saya mas. Karena habis itu sempat cedera, saya sempat cedera terus istirahat lama. Terus kalau nggak salah dipinjamkan ke Persisam sama ya sekarang jadi Bali. Oh iya benar ya, Bali ya. Ada mobil lewat lalu lalang teman-teman kita mohon maaf. Jadi kita di sini ngobrolnya nanti di rumah soalnya bukan di studio ini ya. Mohon dimaklumi kalau ada suara-suara yang mengganggu. Tapi kita tetap ngobrol secara optimal, secara maksimal. Oke mas, tadi karirnya di Persisam tadi kan dipinjamkan ya? Iya. Dari Arema ya? Iya sebenarnya enggak. Iya kalau statusnya kayak dipinjamkan mas, cuma sebenarnya itu udah enggak, karena emang kontraknya udah habis. Oh iya. Sebenarnya saya masuk Arema itu mas karena dulu waktu di Pelita kan saya dikontrak 3 tahun mas. Kontrak 3 tahun lah. Sebenarnya musim terakhir ini kan masih di Pelita, musim terakhir tuh kan, 2012-2013. Cuma itu kan merger mas. Oh iya, timnya merger kan gabung Pelita sama Arema. Jadi 11 pemain Pelita, 11 pemain Arema sama yang lainnya mungkin mencari atau seleksi gitu mas. Nah saya masuk 11 yang dibawa Coach RD ke Arema mas. Jadi masuk 11 yang dari Pelita karena saya juga kalaupun nolak juga karena saya masih ada satu kontrak itu mas, jadi harus menyelesaikan dulu. Oh itu pelatihnya Rahmat Darmawan sama ya, itu ya? Kan habis dari timnas kan? Ya, oh ya langsung dibawa lagi ya? Kalau nggak salah di Arema saat itu ada Greg Nopolo juga ya mas? Wah itu terus Galacticos
semua pemain bintang mas. Cuma kita nggak juara, kita juara Persipura. Oh iya. Ya di saat Persipura juga hebat-hebatnya ya mas. Top-topnya mas. Dengan Jackson F. Tiago ya mas. Biasa. Ya, sekarang di Persis Solo Yacht jadi Ya, gitu ya. Oke mas. Berarti istilah The Los Galacticos yang dari Spanyol itu disandang Arema saat itu ya mas. Iya mas, sekarang pemain Victor Bonivo, Ya. Istilahnya Victor Bonivo. Dulu Thierry Gattuso, Korea Mega, Egy Melgiansa, Greg Mukulu Pinto, Safi Sari. Oh iya mas. Sampai Safi pun dipinjamkan juga kan mas. Iya. Karena jam terbangnya enggak ya, jam bermainnya ya mas, yang ketat ya. Komplit, ini depannya luar biasa itu mas waktu itu. Tapi ya belum beruntung kan untuk juara ya mas ya. Belum mas. Nah kalau selama di Arema ada kenangan lain nggak mas mungkin membela tim sama? Kenangan tuh mungkin kenangan Yang nggak terlupakan ya. itu kan waktu itu kita pertandingan ketiga 4 mas kan waktu pertandingan pertama kedua kita tuan rumah menang telak terus mas 4-0 sama 5-1 kalau nggak salah. Habis itu kita away ke Kalimantan mas, ke Barito sama Balikpapan. Iya. Dua kali away ini kita kalah mas. Balik kita dilempar sama supporter sendiri. Oh Ya, istilahnya kenangan yang mungkin ya justru buat kita tuh motivasi lah mas, motivasi karena kita emang juga belum memberikan yang terbaik. Iya. Jadi kenangan yang nggak akan dilupakan mas. Ya, mungkin gini mas, ada supporter yang cintanya itu berlebihan mas. Ya. Mungkin untuk menunjukkan cintanya kurang tepat ya akhirnya. Biasanya pulang disambut ya mas, malah di ini ya. Iya. Oke. Nah memang apa ya itu bisa jadi PR banyak orang di Indonesia ya mas. Terutama mungkin supporter mas. Iya, Sangat supporter. Harus lebih dewasa lagi ya mas. Betul mas. Dewasa. Nggak apa-apa kalah di laga ini. Besok Iya. masih ada laga lain kan. Karena namanya juga permainan kan mas, mungkin Iya. menang kalah bukan hal yang biasa ya. Yang pasti pemain kan pastinya juga pengennya menang kan mas, dan memberikan yang terbaik. Cuma mungkin yang di atas mungkin berkehendaknya kan lain. Iya benar mas. Nah aku dengar-dengar nih mas, ternyata anaknya mas Joko Sasongko ini lahirnya di Kota Malang juga ternyata ya. Kalau lahirnya di sini mas, Di sini? di Boyolali mas. Di sini. Kalau istri Malang. Malang. Oh iya mohon maaf. Ada miss tadi aku nangkep ya. Oh jadi dapat jodohnya dari Malang ya. Oh oke. Nah ini teman-teman kebetulan Mas Joko Sasongko datang ke sini bawa anak istri keluarganya di sini, kita matur nuwun banget. Jadi kelihatan meriah, kelihatan asik. Biasanya teman-teman yang kesini ya sendiri ya ngajak 1-2 teman gitu. Ini ngajak keluarganya, surprise buat kita juga. Kalau kemana-mana ikut mas. Ikut terus. Fan-fan football di daerah-daerah Solo Raya itu pasti ikut. Orang pasti tahu. Sering ikut. Oh istri arek Malang ya? Arek Malang. Tahun berapa itu mas di sana ketemu dulu? 2013 mas. Oh 2013. Bisa ketemu itu saat momen apa? Justru dulu malah kayaknya dikenal. Istri Oh, itu sebenarnya nggak dikenal. suka bola mas. Oh, iya. Nggak suka bola mas. Pas kita kenal tuh baru mulai suka. Ada orang lain yang mengenalkan itu mas. Oh, ya. Dan akhirnya jadi jodoh pasangan hidupnya Iya. mas. Oh, kalau anak lahir di Boyolali. Boyolali mas. Oke. Nah kalau di apa keluarga sendiri untuk sepak bola Mas Joko Sasongko sangat disupport berarti ya Mas ya? Iya mas. Sekarang penerusnya kan adik ya mas. Oh iya kalau nggak salah di Persija Iya ya. Persija. Ini adik kandung itu Mas. Kandung mas. Oh Dia- iya. Kedua kalau yang pertama kemarin habis nikah. Oke. Kedua Doni di Pamungkas. Oh iya. Kalau Mas Joko ini berapa bersaudara? 3. Yang pertama Mas Joko. Pertama. Pertama. Terus yang Mas Don ini yang adik Yang kedua. kedua. Oh. Adik pertama kemarin. Nah, aku kemarin lihat Persija lawan mana ya? Aku lupa Mas. Persis atau mana gitu, aku lupa. Nah itu lah, namanya Don itu disebut sama komentator kan? Iya. Disebut sama komentator adik dari titisan Joko Sasongko gini. Tak browsing tak cari di mana gitu Mas.
Kayak belum nemu. Terus aku tarik di Wikipedia. Oh ternyata benar ya. Adik kandungnya ya. Oh iya. Berarti serumah itu dulu mas. Seru banget. Berarti darah sepak bola itu ada di keluarga mas. Atlet itu. Sebenarnya kalau atlet nggak ada mas, kalau bapak tuh cuma ya kayak main-main bola di kampung gitu lah. Kalau darah atlet masa itu nggak ada mas. Saya pun dulu juga dari awalnya dulu kan SSB kan mas. Iya. Karena ikut SSB. Nah mungkin masa kecilnya gimana mas dalam apa ya bisa karirnya sampai tinggi di Indonesia? Awal mulanya dulu mas, saya itu SD itu justru guru olahraga mas yang nyaranin saya untuk masuk SSB, karena dulu SD itu kan sering main bola tuh nyeker mas, pakai sepatu kan. Antar SD lah kita biasa main tuh SD sini lawan sana. Pas selesai kita main gitu, guru olahraga tuh manggil mas, kamu ikut sekolah sepak bola. Karena emang dalam keluarga yang bisa dibilang tuh pas-pasan, saya bilang padanya kan sama guru, ya udah saya bantu dibeliin sepatu, akhirnya ikut sekolah sepak bola itu kelas 6 SD. Kelas 6 SD baru masuk 2 minggu mas, saya ingat tuh mas, masuk SSB itu baru masuk 2 minggu ada turnamen di Sriwijaya namanya Liga Kampina. Dulu Liga Kampina yang 7 kecil mas, Liga es krim tuh mas. Karena saya juga baru tuh mas. Wah itu yang kenang-kenang. Jadi tim yang diobok-obok gitu. Karena kita juga baru, anak-anak masih baru 2 minggu terus ikut Liga Kampina. Nah, habis itu musim selanjutnya mas, karena kita mungkin udah lama kan sama-sama, akhirnya bisa bagus tuh mas, peringkat 3 waktu itu. Di turnamen apa itu mas? Ya sama Liga Kampina mas. Musim selanjutnya itu mas Liga Kampina. Diambillah saya mas, mulai diambillah ke SSB Patriot Solo Baru. Dulu namanya SSB Patriot. Dan mewakili Surakarta, akhirnya bisa lolos mewakili Jawa Tengah. Berarti ikut SSB mana aja dulu mas? SSB-nya dulu pertama kali SSB Tersenyum saya. Tersenyum Boyolali. Boyolali, Patriot Solo Baru, terakhirnya PSI Sasragen. Kalau nggak salah Mas Daru kemarin juga ikut di Tersenyum itu mas. Ya. Oh berarti SSB-nya bareng ya mas? Kalau SSB-nya nggak bareng. Oh nggak bareng juga. Kayaknya malah mungkin Pak Lurah duluan. Oh Pak Lurah duluan ya. Oh iya. Kalau di PSI Sasragen itu juga ternyata masih SSB atau junior ya? Junior mas. Karena saya paling lama justru di Sragen mas, 4 tahun saya mas, hampir 5 tahun. Jadi dari waktu itu Bogasari mas, Liga Bogasari, lanjut Suratin 2 kali, terus baru ke di Sukamanya mas. Oh iya. Berarti ya istilahnya kayak babat alas dulu ya mas ya. Di PSI Sragen. Dan sampai saat ini PSI Sragen juga masih belum beranjak dari ini. Belum mas. Ya semoga sepak bola Seloraya bisa semakin berprestasi mas. Amin. Dari situ terus akhirnya tadi ya merantau itu cari pengalaman. Nah sampai akhirnya juga di Persisam Samarinda yang sekarang jadi Bali United. Terus satu musim mas. Ya. Saya hampir setiap ikut tim itu mas, kontrak saya itu hanya 1 musim mas. Kalau lama itu dulu cuma di Pelita itu aja 3 musim. Paling lama ya? Paling lama. Kalau nggak salah memang sepak bola Indonesia dulu sistemnya kontraknya hanya pendek-pendek itu ya? Ya, kalau yang zaman dulu saya itu mungkin cuma Pelita mas. Karena kalau untuk main muda biasanya kontraknya panjang sih mas. Kalau untuk main muda itu biasanya jangan panjang mas, 3-5 tahun. Berarti kalau untuk pemain yang udah mungkin senior 1 tahun. Iya, biasanya 1 tahun. Kalau selain tim-tim itu mas, ada pernah bela tim mana lagi mas? Jadi dulu Pelita mas, 2010 itu sampai 2013 awal, terus akhirnya gabung Arema. Dari Arema itu ke Persisam ya mas. Persisam, terus sempat ke Persela saya mas. Lama ikut apa? Piala Jatim, Gubernur Jatim atau apa itu cuma 2 bulan mas.
Persela akhirnya saya pindah ke Serang mas, Perserang. Serang Banten. Liga 2 Oh, iya. Liga 2 dari Perserang terus ke SGC. SBC Ciamis. Justru bisa dibilang setelah itu saya lama tuh di PSGC mas. 2016 17, 18, akhirnya 18 karena PSGC turun kasta ya mas, Liga 2 turun ke Liga 3, balik ke Kalimantan ya mas, Kalteng Putra. Oh, Kalteng Putra. Kalteng Putra diajak coach Kasar tadi. Oh ya, coach Kasar tadi. Berarti banyak pemain yang apa ya, perannya sama coach Kasar tadi itu nggak bisa lepas ya. Salah satunya kemarin Mas Darius juga gitu. Pernah. Mas Darius kemarin kan awal posisinya itu striker. Oh, striker. Iya, dia menyampaikan striker. Terus ketemu coach Kasar tadi diubah posisinya, disarankan jadi back ya. Karena postur kan. Iya benar, posturnya memang tinggi Mas. Iya. Nah kalau di apa Kalteng itu berapa musim dulu? Satu musim. Satu musim juga. Liga 2 mas. Oh, Liga Akhirnya 2. naik ke Liga 1 tuh mas. Oh ya. Naik Liga 1. Terus habis itu saya pindah lagi ke Ciamis mas. 2019 pindah lagi ke Ciamis. Turun lagi mas. Oh gitu. Dia naik Liga 2 terus turun lagi. Akhirnya merantau lagi saya mas ke Pekanbaru, Tiga Naga. Oh, Tiga Naga itu ya? Tiga Naga, Liga 2. Nggak taunya kompetisi nggak jalan Covid mas. Oh iya, saat Covid ya. Nah terus pada akhirnya memperkuat Persepi Boyolali Persepi. gitu ya? Persepi Boyolali itu mungkin sebelum persiapan saya ditelepon manajemen tuh mas. Iya. Telepon manajemen karena mungkin saya udah lama merantau, akhirnya dari pihak manajemen bilang sekali-kali coba membela tanah air. Karena memang saya dari awal berkarir bola tuh belum pernah saya masih Persepi tuh. Terus juga faktor anak nih mas, karena anak nggak bisa ditinggal jauh kan mas. Nangis terus, akhirnya ya udahlah saya terima Persepi. Bilangnya saya sampai lolos nasional. Oh iya. Pertama kali rekornya Persepi berarti. Lolos nasional. Dan memang saat itu banyak yang menjagokan Persepi untuk promosi sih. Iya mas. Karena ya permainannya di tingkat regional di Jateng sangat mendominasi ya. Iya. Banyak faktor sebenarnya mas. Iya. Satu, kita mendominasi dan regional pun kita nggak pernah kalah di final aja tuh mas. Iya. Di final terus dari materi pemain juga bagus, mes bagus, dan yang paling kita lihat mungkin yang bisa dibilang Boyolali itu kayaknya target itu kan karena lapangannya bagus-bagus. Iya betul banget. Lapangan bagus-bagus, cuma bukan belum rezeki sih mas. Iya benar. Nah tetap apa ya, Persepi salah satu harapan warga Seloraya sekarang. Iya mas. Untuk bisa ya ikut berprestasi Ya lah. karena mungkin dari faktor stadion Iya. istimewa kan mas, istilahnya layak lah, terus lapangan bagus di Boyolali banyak. Bener banget. Banyak. Aku sering nyebut Boyolali itu surganya sepak bola Seloraya mas. Lapangan bagus ya di situ semua. Iya. Starindo. Starindo. Mas sempat juga mas saya ngasih masukan ke Iya. manajemen, ke Pak Seno juga, saya bilang kita punya lapangan bagus, kenapa kita manfaatkan? Sekarang sepak bola kan bisa dibilang kayak industri juga kan, bisnis juga. Udah kita latihan di stadion bagus tuh kita foto, masukin media. Itu pun saya yakin nanti investor tuh ada yang masuk pasti ya, maksudnya saya yakin ada yang masuk karena Boyolali juga punya stadion bagus, mes bagus. Karena kemarin kendalanya itu kan dana, Iya. dananya itu mepet ya, pas-pasan lah tuh. Ya cuma karena artinya belum ini mungkin. Iya. Belum. Iya. Nah, sekarang kan artis-artis juga udah pada turun kan. Iya benar. Kayak Kaisang, Mario Persis, Raffi Ahmad, Hatta. bener banget Hatta. Dan butuh dana yang ternyata nggak sedikit ya. Nggak sedikit. Gede banget ya. Boyolali punya lapangan bagus-bagus, ya yakin artis itu pasti wah Bisa ya mas. insya Allah lah bisa. Bener. Oke. Ya siapa tahu nanti ada yang
bisa mensupport juga. Amin. Support. Kayak di tim Liga 3 kalau nggak salah Persikota atau mana itu yang Ya, artis juga. Brili kan. Ya, akhirnya benar jadi industri ya Mas. Iya, Mas. Dulu sepak bola itu kalau nggak salah mungkin tahun 2010-an masih bantu pemerintah setempat Iya, ya Mas. BPD ya. Iya. Sekarang wah sponsor 1-2 masuk ya. Iya. Kalau zaman dulu mungkin ada kasus kayak tunggakan gaji apa gitu ya Mas. Ya, ada Mas, pasti ada Mas. Pasti ada. Kalau Mas Joko nggak ngalami itu apa enggak? Ya, pernah ngalami. Pernah. Mas. Pernah. Berarti secara umum pemain Indonesia zaman dulu pernah ya Mas? Pernah. Pasti pernah. Nah, dari situ kan sepak bola kita juga belajar akhirnya Iya, sekarang betul. bisa semakin baik ya Mas. Belajar terus ini Mas. Belajar untuk semakin lebih Iya. baik Mas. Ya enggak ada apa kata selesai belajar itu ya Mas. Ya berarti tadi udah merantau di Sumatera, di Kalimantan ya. Iya, Mas. Ya, berapa pulau ya Mas? 23 pulau ya Mas. Enggak pengen nyoba ke Sulawesi mungkin Mas, ke Maluku. Mungkin udah cukup Mas. Udah Merantau cukup ya, udah. Mas. Karena udah punya anak juga. Mas. Udah berkeluarga ya Mas. Mungkin prioritasnya lebih ke keluarga Iya. sebenarnya Mas. Nah kalau waktu membela apa namanya PSGC Ciamis tadi Mas, pas di Liga 2 itu kalau nggak salah pernah berhadapan sama Persolo juga ya Mas? Pertama kali Mas pernah. Oh, pernah kali. Jadi 2016 tuh pertama kali saya ikut PSGC itu Mas. Pertandingan pertama kan ke Solo. Ke Solo langsung ya. Dan saya pun nggak tahu kalau ternyata tuh kan ada kayak apa ya, konflik atau apa dengan Mas. Wah, luar biasa tuh, Mas. Waktu itu yang memenangkan PSGC ya, Mas? Seri Mas. Oh seri. Seri kan. Kalau yang pas saya 2016 seri Mas. Seri Hmm. 1-1. Kalau sana tim bisa dikatakan tim ngapak ya Mas? Jawa Barat Mas. Sudah. Sudah. Sudah Sunda Sudah, ya? Mas. Oh iya. Terus ya berdekatan sama PSS Cilacap ya itu? Dekat Mas. Dekat dari Cilacap ya sejam setengah. Iya. Malah Mas Joko Sasongko sendiri belum sempat memperkuat Persis ya Mas? Belum Mas. Belum sempat ya? Malah atau belum sempat ditawari dulu Mas? Belum sempat Belum sempat juga ya? sempat. Tapi tim daerah yang diperkuat Persepi tadi ya Mas? Seperti itu. Nah saat memperkuat Persepi tadi Mas, kan Mas Joko bisa dikatakan pemain yang senior ya Mas? Iya senior, masuk senior. Nah, kalau teman-teman lain kan mungkin masih muda-muda semua ya Mas? Iya. Ada kisah pengalaman apa Mas selama di situ mungkin? Ya mungkin pengalamannya tuh karena itu junior kan Mas pakai usia. Iya. Jadi pengalamannya tuh kan membuat saya tuh gimana ya Mas, lebih bertanggung jawab, lebih dewasa karena kita di situ banyak junior dan baru pertama kali tuh Mas saya Liga 3. Awalnya juga saya sempat frustasi tuh Mas. Frustasinya karena dari Liga 1, Liga 2 mungkin kita bermain bola itu sedikit bisa dibilang main bola itu kan nggak cuma ngandelin otot Iya, itu skill aja ya. kita juga harus pakai otak Mas berpikir. Dan awal mula itu juga kok main Liga 3 itu kayak bisa dibilang kayak gerudak-geruduk gitu. Oh, gitu. Maksudnya, Oh, iya. betul kayak ngandelin Fisik ya? fisik Oh. kuat gitu Mas. Wah, kok kayak gini ya akhirnya dengan berjalannya waktu tuh ya bisa Mas. Nah, dari situ saya tahu ternyata jadi senior tuh kayak gini nggak gampang. Nggak gampang. Wah, pengalaman pertama Mas. Berarti Mas Joko Sasongko pemain yang unik juga Mas. Mungkin beberapa pemain juga ngalami ya. Jadi main Liga 1, Liga 2, Liga 3 ya. 3 kasta ya Mas ya. Liga kasta. Oh, ternyata perbedaannya sangat jauh ya Mas. Jauh Mas. Oh, Liga 3 kesannya gerudak-geruduk tadi Iya, ya. Mas. Jadi hampir mirip kayak Tarkam berarti Mas. Hampir Mas bisa dibilang gitu. Iya. Oh ya kalau Liga 3 itu hitungannya belum masuk profesional ya Mas. Iya Mas. Cuma kalau Liga 3 kan kita mungkin bisa dibilang kalau soal gaji mungkin nggak sebesar Liga 2, Liga 1. Iya. Cuma kalau dibilang lancar mungkin Liga 3 ya ada mungkin yang nggak lancar, cuma banyak yang lancar karena sebagai APBD. Oh iya. Mungkin kedepannya Liga 3 bisa dibuat kayak Liga 1, Liga 2 juga ya Mas ya. Ya. Biar apa ya? Mungkin levelnya nggak terlalu jauh ya Mas. Iya Mas.
kalau di liga luar negeri kan gitu ya mas. Iya. Kastanya banyak banget, profesional semua ya. Mungkin kalau bisa dibilang yang zaman dulu itu kan ada divisi utama, divisi 1, 2, 3, 4 kan mas. Iya. Oh zaman dulu sebenarnya udah ada itu ya mas. Ada strukturnya ya. sempat waktu ketua umumnya Nurdin Halid. Oh ya, Nurdin Halid ya. Kalau sekarang kan cuma Liga 1, Liga 2, Liga 3. Iya. Liga 3 pun banyak kok. Perjalanannya pun harus regional. Iya. Banyak. Regional terus di provinsi ya, Iya. di Jawa Tengah itu, baru ke nasional. Iya. Dari ke nasional juga banyak banget ya mas. Diambil. Nah. Iya. 6 dari ratusan tim. Iya. Ya. Ratusan tim. Nah kemarin kan aku juga cerita sama FG-nya Persepi Mas Andre ya. Oh Mas Andre ya. Ini kesini Oh. kita juga. Terus kebetulan apa ya, bibit-bibit sepak bola di Boyolali itu ternyata banyak mas. Banyak mas. Banyak banget. Banyak. Salah satunya juga kan. Banyak mas. Nah kemarin dikasih saran Mas Andrian karena kenal Pak Lurah, Mas Garu, kenal jenengan juga. Oke, coba kita hubungi. Agak deg-degan ini. Nah, kemarin di Boyolali sama-sama mas. Oh iya, jadi sempat bareng ya mas. Oh, mas. Kan yang pegang admin Persepi mas. Iya. Nah terus di Persepi saat itu kan pemain seniornya Mas Joko sama Mas Dedi. Dedi sama Aan. Oh iya. Sama satu lagi Zola mas. Oh iya. Coach Mbak Gatot. Ada 4 berarti. Ada 4 mas. Cuma kan Liga 3 yang main 3 mas. Oh iya. Main 3. Jadi nggak gampang ternyata di Liga 3 ya mas. Untuk promosi ke Liga 2 itu sangat susah ya. Susah ya. Berarti bisa dikatakan lebih mudah menjuarai Liga 1 ya mas daripada promosi Liga 3 ke Liga 2 ya mas. Cuma kan mungkin tantangan kan mas. Iya. Tantangan mas. Sambil diminum mas. Siap. Ya mas. Oke, disupport keluarga di manapun berada ya mas. Iya mas. Malah jadi apa ya, penyemangat terus tuh mas. Kita nggak perlu risau, nggak perlu khawatir ya mas. Iya. Anak mas, anak ini lebih dekatnya ke saya. Sama bapaknya ya. Iya. Orang kemarin sempat saya main tarkam di Klaten itu kan nggak saya ajak kan mas. Mungkin baru jalan sekitar 100 meter mas dari rumah. Iya. Nah ini. Lahir ya mas. Iya, aduh. Nah saat ini kan memperkuat PSGC mas Joko ya. PSGC. Terus kompetisi Liga 3 sementara ya masih berhenti ya mas. Iya. Belum tahu ke depannya ya. Sementara berarti tetap sambil jaga performa, sambil main sepak bola Ya juga. fan football, kadang juga latihan sendiri. Kalau untuk menjaga mungkin mental bertandingnya mungkin bisa dengan tarkam. Nah dulu mungkin Mas Joko agak lupa atau ingat momen waktu kita ketemu pas fan football di lapangan Bang Salam. Pagi hari. Saat itu kan yang main 3 tim Europeo. Ada Sasalaan, Pergana sama timnya Mas Joko PSGM, sorry ke bawah yang di nasional ya. Gumorjo Ya mas. Nah waktu itu aku kan dihubungi dari yang Perganas mas. Oh Mas siapa itu? Fajar kalau nggak salah. Oh iya. Yang akhirnya juga minta foto sama jenengan. Iya. Aku malah waktu motor itu nggak nyadar mas. Kalau ini Mas Joko Sasono itu nggak nyadar. Karena kan yang main banyak. Iya banyak mas. Fokus motret. Setelah di rumah ngedit foto itu kok aku kayak kenal ya. Oh ternyata dulu sering aku lihat di TV. Iya. Ternyata tetangga mas deket. Iya betul, ternyata tetangga gitu. Nah, mungkin nanti juga ada beberapa teman-teman atlet di Boyolali juga mas ya. Bisa kita ajak ke sini, kita ajak ngobrol-ngobrol, diskusi tentang sepak bola, tentang perjalanannya yang nggak mudah apapun itu ternyata. Kayak Mas Joko tadi dari awal mulai sepak bola kan dengan apa ya, support yang nggak gampang kan. Ya, cuma kalau dari keluarga sih mensupport mas. Sangat mendukung kalau dari keluarga. Nah kalau apa untuk menjaga performa tadi kan mas ikut tarkam juga
beberapa pemain kan Tarkam itu ada yang menghindari mas, takut cedera gitu. Ya, Kalau Mas Joko nggak masalah ya mas, tetap ya, gimana? sebenarnya selama kita bisa hati-hati di lapangan mah nggak usah. Kalau justru kalau kita takut-takut tuh malah mungkin yang sedikit ngerinya kan karena kita nahan kan masih nggak lepas, justru kalau kayak gitu mah lepas. Oke. Jadi kalau kita takut malah Ketakutan ketakutan itu malah datang ke kita ya mas ya. Berarti kita harus melawan gitu tapi ya. memang karena pemain liga juga pasti kan lebih mikir karirnya dia di Iya. profesional kan mas. Mungkin yang jadi pemain itu takut kan karena mungkin karir dia masih panjang gitu. Iya. Oh benar banget mas. Kalau cedera, misalnya cederanya parah sembuhnya juga mereka Cederanya di tim mungkin bisa ditanggung dari tim. Oh, Kalau iya. Tarkam kan mungkin jeleknya kan kalau manajemen tahu dicoret dan kita pun mengobatkan sendiri. Gitu ya. Dan memang kalau udah ikut liga kan sebenarnya dilarang. Iya. Nah mungkin Tarkam sendiri itu nanti juga bisa diwadai di manajemennya secara terstruktur juga gitu ya mas ke depannya. Sepak bola itu ini ya mas, kemarin ada yang kesini itu siapa ya, aku lupa. Videografer sih mas, mungkin belum begitu dikenal sih ya. Tapi ada di episodenya belum foto sebelumnya. Jadi sepak bola itu nafas hidup. Ya. Jadi kultur, jadi budaya yang nggak bisa lepas dari kita. Harusnya sepak bola ini benar-benar diperhatikan anak-anak. Betul. Ya kayak mungkin Mas Joko juga ngalami anak kecil waktu SD main ke sekolah main bola dulu. Ya. Habis pulang sekolah main bola lagi ya. Tiada hari tanpa sepak bola ya mas. Nah tadi mas yang momen di lapangan Bang Selan tadi, dulu kok mainnya itu gesit banget gitu. Gesit terus nyetak banyak gol. Kalau nggak salah 8-9 gol ada itu mas. 8-9 gol terus tendangan dari free kick juga akurat banget ya. Nah Mas Joko ini ternyata punya tendangan yang bisa dikatakan akurasinya bagus ya mas. Iya. Di beberapa tim sepak bola Indonesia kan jadi eksekutor ya mas. Iya. Kaki andalannya ini mas ya. Kiri mas, kaki kiri. Ada cerita di balik ini nggak mas? Biasanya kan pemain lokal, pemain Indonesia, pemain Jawa kan kakinya kanan ya mas ya. Nah Mas Joko Sasongko ini kidal. Iya. Kaki kiri. Kalau bisa dibilang kidal ya, emang kalau soal kaki emang kidal ya mas. Cuma kalau makan ya tetap kanan. Cuma kaki aja pakai kiri. Dan sama kayak Doni ini kan juga kidalnya cuma di kaki aja. Kaki juga. Oh ya. Nggak tahu ya mungkin Ngikut kakaknya ya. emang lebih dominan kiri mas. Kalau Doni waktu pertama kali saya melatih itu memang lebih kiri, dominan di kiri mas. Oh jadi Mas Joko juga punya peran ngelatih adik juga ya mas? Iya mas, ya kalau di rumah dulu ya latihan berdua mas. Latihan free kick dan mungkin bisa seperti itu kan kita juga terus dilatih mas. Iya. Terus dilatih, enggak tahu-tahu bisa seperti itu. Ya dulu kok bisa memutuskan nggak sengaja pakai kaki kiri itu mas? Apa ya natural gitu aja mas? Ya emang dari awalnya kiri sih mas. Oh gitu ya? Dari awalnya ada kiri. Tidak ada yang mengenalkan gitu mas? Nggak ada Kiri. kiri. Dan kanan sebenarnya juga bisa mas. Bisa. Tapi paling akurat ya kiri ya? Mas. Paling kuat ya? Nggak banyak mas pemain bola yang pakai kiri itu nggak banyak. Biasanya ada yang bilang kalau pemain itu pakai kaki kiri, biasanya tendangannya susah ditebak mas. Betul mas. Iya. Dan itu pun juga banyak yang bilang mas, kiper-kiper tuh sering ngobrol kalau kiper tuh paling susah kalau nebak yang nendang pakai kaki kiri. Iya. Pakai kaki kiri itu. Nggak cuma 1-2 orang, banyak sih yang bilang. Oke. Nah terus latihan menendang itu berarti di mana saja mas ya? Sampai benar-benar Iya, bisa. Harus terus diulang sih mas ya. Nggak sekali 2 kali. Terus dilatih sih mas. Nah pernah nyetak gol juga jadi tendangan bebas ya mas? Pernah mas. Mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu ini ya. Atau mungkin juga udah ingat semua ya kalau Joko Sasongko ini punya istilahnya senjata gaman ini sikil kiwon. Sikil kiwon. Oke. Nah terus kalau ini mas apa namanya
melihat sepak bola Indonesia saat ini, terus dengan fan footballnya juga yang apa ya bisa dikatakan ya nggak bisa lepas lah mas ya. Tarkamnya juga demikian. Kalau Mas Joko Sasongko melihat sepak bola secara umum di Indonesia sendiri gimana mas? Sebenarnya kalau mungkin yang Mas bilang tadi kan, sepak bola itu kan mungkin banyak yang pemain hidupnya kan di bola mas. Hidupnya di bola, dan di saat-saat seperti kemarin sempat, mungkin kalau COVID kemarin kan emang semua, nggak cuma di Indonesia mas, semua kayak kemarin tragedi Kanjuruhan, akhirnya dampaknya kan sempat di stop itu mas. Sempat di stop, jadi mungkin yang hidupnya di bola tuh ya akhirnya larinya ke Tarkam sebenarnya. Dan itu hampir mungkin 10 tahun terakhir mungkin mas, kita sepak bola kita ini sedikit banyak apa ya, jadi kayak stop maksudnya. Gitu ya, banyak berhentinya bukan juga kan 2015 itu kan mas, diperlukan juga karena saya berharap sih bisa lebih baik lagi karena liga itu kan berpengaruh di timnas juga mas. Benar banget. Kalau liga nggak jalan, yaitu ngaruh mas, pasti ngaruh ke timnas, pasti ngaruh. Jadi ya berharapnya mungkin nanti di pas KLB itu kan bisa terpilih ketua umum yang benar-benar bisa merubah sepak bola lebih baik lagi. Benar mas. Jadi kemarin pas kebetulan timnas di AFF itu ya gagal ya mas. Gagal. Pas liganya ya saat itu mandek ya mas. Emang sebenarnya mau pelatih sebagus apapun kalau kompetisi kita seperti ini ya susah mas. Susah. Dan untuk bisa sukses itu kan nggak instan mas, butuh proses. Mungkin buat supporter Indonesia mungkin harus lebih sabar. Memang nggak mudah. Benar banget. Kayak tim di luar negeri pun juga demikian mas. Mereka juga dengan dana yang besar pun belum tentu instan juga ya mas. Kalau kita melihat kayak Manchester City dulu mas, dia itu kan tim yang bisa dikatakan biasa banget ya mas. Terus diakui dari tim pemilik dari Jazirah Arab itu ya. Dan saya pun mendukung City. Pasti juga ini ya. Pasti mendukung City juga ya. Ya dulu sempat awal itu kan City datangin Robinho gitu ya mas. Datangin itu gagal, nggak bisa lagi, datangin lagi, bisa sampai dikatakan sekarang City rajanya Liga Inggris. Mulai. Ya kan memang semua itu kan butuh proses mas, nggak semena-mena instan. Mungkin kalau emang instan bisa, tapi kan itu mungkin suatu peruntungan. Biasanya yang instan juga nanti anjloknya cepat ya. Nggak lama. Nah kalau namanya sepak bola kita kan masih dengan lika-liku yang seperti ini ya mas. Kalau Mas Joko melihatnya agak menurun malah tadi mas. Karena sempat beberapa kali mandek gitu ya. Aku jadi keinget juga mas. Jadi pernah dibekukan, terus kemarin COVID berhenti, terus baru aja tragedi Kanjuruhan. Jangan sempat berhenti berapa bulan? 2 bulan. Bener. Dulu kalau kita ingat mas, kita di liga itu punya slot lolos ke Asia langsung. Betul. Sekarang harus tarung di ASEAN dulu ya. Susah. Walaupun sebenarnya industri sepak bolanya sendiri bisnisnya malah maju banget ya. Sekarang sponsor tiap tim punya semua ya teman-teman. Nah, semoga dengan itu tadi ya nanti bisa dampak ke liga ini positif. Amin. Nah, kita ngobrol udah nggak terasa ya mas, hampir sejam. Ya seperti yang Mas Joko Sasongko bilang tadi teman-teman, semua itu berproses, termasuk diri kita juga. Jadi kita mau menjadi apapun, bercita-cita menjadi apapun itu nggak gampang ya mas. Proses. Terakhir aja mas, ini tanya-tanya aja mas. Ya, jadi kalau bisa dijawab nggak apa-apa, enggak juga masalah. Selama mengikuti karir sepak bola di Indonesia ya mas, kan banyak banget menghadapi lawan, banyak banget punya rekan satu tim. Kan posisinya di gelandang, menyerang kan mas. Iya. Nah,
pernah ngadepi gelandang yang pemain bertahan yang paling susah ada nggak Mas? Sebenarnya kalau bisa dibilang kalau pemain susah tuh hampir semua susah Mas. Oh, gitu. Karena setiap pemain kalau dia disiplin posisi, disiplin waktu menyerang, waktu bertahan tuh pasti susah Mas. Kalau tim yang paling susah selama saya main Liga itu Persipura. Oh iya. Tim yang paling susah ya. Mutiara Hitam dari Timur ya. Wah, luar biasa Mas. Malah saat itu Persipura kalau nggak salah pemain sana semua ya Mas ya, kebanyakan. Hampir kebanyakan ya Mas. Dan mungkin yang bikin dia kuat karena dia itu setiap musimnya mungkin ganti pemain itu paling cuma 1-2 Mas. Nggak banyak. Makanya mereka mungkin kan emang faktor udah sering sama-sama selama bertahun-tahun akhirnya emang bagus Mas. Persipura. Siapa backnya saat itu Mas? Dia yang kiranya Bio. Oh iya, Bio Pauline. Victor Iqbal. Oh dua. Wah, dan Tembok besar itu ya. besar. Dua tembok besar hitam yang menakutkan ya. Belum lagi kipernya kan Lee Jae-woon. Oh iya, saya dari Korea Selatan ya salah. Bio Pauline juga jadi pemain yang unik gitu ya Mas. Iya. Rambutnya dibikin dua gini ya. Kemarin sempat satu tim ya Mas Di di PSG oh. 2019 Mas. Sekarang masih main juga? Udah enggak Mas. Kemarin sempat pelatih Persitoli Oh. ketemu di Kediri, kita main ketemu Mas. Oh sudah kasih coach sekarang ya Mas. Jadi coach Persitoli. Oh ya, jadi kalau tim yang kuat Persipura ya sih Mas selama karirnya. Nah kalau rekan kerja atau partner sesama tim yang enjoy banget, enak banget sama pemain siapa Mas? Mungkin Egy Melgiansa. Oh iya. Karena emang udah lama dari Pelita, Iya. Timnas, terus Arema. Oh iya, sempat membuat berapa tim ya? Iya, sama-sama. Mungkin waktu mes di kamar juga bareng juga? Ya kalau dia kan rumahnya emang area sawah, gitu. pulang dia Mas. Dekat Pulang dia. ya, pulang ke rumahnya sendiri ya. Gini Mas, kalau banyak kan di tim yang udah dibela, terus banyak pasti pelatih juga yang menangani. Ada pelatih yang menurut Mas Joko Sasongko paling berkesan? Misha Radovic. Misha Radovic. Sekarang di Persis. Oh, Ya. ya. Ketemu kan kita uji coba waktu Persepi. Karena emang waktu di Pelita yang bawa saya emang Coach Jajang Murjaman. Ya. Tapi yang membuat saya bisa mendapatkan kesempatan jam terbang main itu bisa. Misha Radovic itu ya. Oh, sebelumnya dia itu pelatih langsung di lapangan ya Mas? Iya Mas, karena waktu itu mungkin musim pertama Coach Jajang mungkin kurang maksimal mungkin ya Mas. Akhirnya datang di musim kedua Coach Misha Radovic. Terus akhirnya saya dapat kepercayaan Mas. Bisa main terus. Dan awalnya waktu belum masuk Safi itu kan top skor tim, sempat top skor. Iya, top skor tim. Ini tak berapa gol? 7 gol Mas. Oh iya. 7 gol ya Mas. Oke. Nah, terakhir aja nih Mas. Mas Joko Sasongko ini kan juga pemain yang apa ya? Istilahnya karismatik lah Mas, bisa dikatakan. Sampai menghias tubuhnya dengan tato nih Mas. Nah, ngobrol tentang tato nih Mas, mungkin bisa diceritain Mas, ada makna apa ini di balik ini? Hampir tato yang saya bikin semua ini keluarga Mas. Iya. Keluarga, hampir semuanya keluarga, orang tua, istri, anak, bapak, keluarga Mas, tentang keluarga. Jadi semua dilukiskan di tubuhnya ya Iya Mas? Mas. Oh, ada makna keluarganya. Tato pertama kali juga waktu timnas 2011 Mas. Ini Mas. Oh iya. Sama bareng waktu itu bareng sama Okto. Waktu maniani ya? Oh iya. Waktu maniani. Sekarang malah jarang kelihatan ya waktu maniani. Kalau yang sebelah lengan ini Mas, kanan ini apa ini? Ini saya ini Mas. Oh Saya iya. waktu Masih muda. Kalau di atas ini ada tato nih SS nih lambang kedua orang tua, nama depannya sama SS. Kalau ini hampir istri, orang tua sama orang tua, keluarga semua. Berarti kalau aku nangkep hidupnya Mas Joko ini juga penuh filosofi ya. Bisa dikatakan gitu. Enggak banyak orang hidup itu yang punya pedoman filosofi. Iya Mas. Ya, dari sini kita datengin Mas Joko dengan banyak kisahnya tadi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang lihat Mas. Bisa teman-teman juga tahu, bisa memaknai arti hidup dan berjuang untuk hidup Iya. gitu, Mas. Mungkin terakhir aja Mas ini pesan yang pengen disampaikan ke pemirsa Gol Foto yang lihat ini Mas. Ya jangan lupa
support, dukung buat apa mas guru foto Guru ya, foto ya, foto supaya lebih maju, lebih baik dan sukses. Amin. Matur nuwun juga. Ya. Dulu awalnya Gol Foto ini hanya buat jasa dokumentasi foto sepak bola aja mas. Oh, foto-foto gitu ya? Ya salah satunya potret jenengan Iya, di Bangsalan. Terus kok sepak bola itu ternyata ya tadi mas, gairah itu darah kita semua. Kok ternyata setiap orang tuh suka dan Iya. dokumentasi foto itu penting. Sekarang banyak mas. Bener. Sekarang orang-orang itu penting fotonya. Foto ya, bener. Apalagi fan-fan football di lapangan bagus itu kan main nggak penting, yang penting foto kan. Iya. Itu di mana aja berbagai Iya. kota sekarang mas. Itu karena mungkin awalnya naiknya foto-foto kan waktu COVID ya mas. Iya, Setelah COVID ya. Waktu COVID booming itu. Booming. Booming. Nah dari situ dulu terus aku buat video juga mas. Oh. Video kayak highlight, sinematik itu. Terus akhirnya buat video full match. Buat video full match pertandingan rekam. Akhirnya buat ini mas. Ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat lah buat Amin. banyak orang mas. Dan terus apa ya, bisa terus ikut memajukan lingkungan sekitar kita juga mas. Iya, Mas. Betul. Gitu, Mas. Mungkin cukup itu dulu mas. Siap. Jasa Sombo, Siap, Mas. waktunya kita matur nuwun banget. Siap. Terima kasih banyak menyempatkan Sama-sama. waktunya dari kesini. Sukses terus Amin, amin siap. dimanapun Siap, berada. siap. Oke sahabat Gol Foto, teman-teman semua yang menyaksikan video ini, menarik nggak ceritanya sama Mas Joko Sasongko kan, panjang banget. Mungkin ini bisa jadi apa ya mas ya, kayak interview atau ngobrol-ngobrol Iya. Mas Joko yang paling lama mungkin. Aku dulu pernah lihat Mas Joko di YouTube, diwawancarai di rumah makan atau restoran Ya, gitu mas. Kita habis fun juga mas, habis Oh, fun iya. football juga kalau diajak. Itu temen atau siapa ya? Temen. Oh, oke. Itu singkat, aku sebelum buat ini dulu searching dulu mas. Oh, Searching melacak dulu. Ya, cari tahu dulu. cari tahu dulu. Walaupun ya memang sudah banyak tahu mas, cuma kalau bisa ya di sini yang lebih lengkap lah, Iya, lebih siap. beda. Yang tadi ceritanya meniti sepak bola dari kecil, disupport habis-habisan sama keluarga, dari sepak bola dapat segalanya, bahkan dapat pasangan hidup, dapat istri, dan ternyata anaknya sangat mencintai ayahnya. Gitu. Kemana-mana selalu ikut, nggak bisa lepas ya mas. Nggak bisa lepas. Nah, siapa tahu mungkin nanti kedepannya jadi pesepak bola wanita. Gitu, Mas. Amin. Oke teman-teman sahabat Gol Foto, itu dulu yang bisa kita bagikan. Mudah-mudahan nanti ke depan ada pemain bola nasional yang bisa datang ke sini lagi ya, bisa berbagi ceritanya. Oke, matur nuwun semuanya yang sudah menyaksikan. Kita sampai jumpa di episode lainnya.